Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupannya kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah berakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia Tuhan. Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidupnya kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, biarlah Engkau saja yang yang diangkat Tuhan. Biar Engkau saja yang dipuji Tuhan di tempat ini Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupannya kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan ada satu beban Tuhan dalam kehidupannya kami Tuhan. Mungkin kami datang Tuhan dengan berbagai persoalan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupannya kami. Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan. Kami mau usir segala kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya roh Allah sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap kita berkata bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah namanya. Sebab Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupannya kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau sebentar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari semua kita berkata bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Boleh kita salam kanan dan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Berikan senyumanmu yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Sebab Dia Allah yang tak tertanding. Haleluya. Yes. Woo. Mari kita mau nyatakan bersama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Nyatakan bersama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama Tuhan, sorak kemenangan. Everybody say, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sama-sama nyatakan haleluya. Come on, sing. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan dengan imanmu. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari katakan, semua musuh gemetar mendengar nama Tuhan, sorak kemenangan. Mari kita bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sungguh tak tertandingi, yes, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan Tuhan sekali lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan boleh sama-sama dengan saya katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan.
Ada satu pujian yang sangat memberkati saya secara pribadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pujian ini berkata bahwa kami mau berserah penuh Tuhan kepadamu, sebab Kaulah keselamatan kami. Beberapa minggu ini adalah minggu yang menurut saya cukup berat. Tapi saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, mau itu baik atau tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti semuanya itu baik. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman semuanya. Sebab itu mari setiap kita mau terus berserah kepadanya dan menjadikan dia sandaran dalam kehidupan kita. Kita mau puji dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Kau sungguh dahsyat. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelak tak akan ku ragu, dalam badan tak akan ku goyah. Sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari kita menyerahkan kepada Kau hadir di setiap
kasih Tuhan, Kaulah sandaran hidup kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Kau begitu baik, Kaulah pemilik hidup kami, Tuhan. Punyamu-lah segalanya, Punyamu-lah segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bangga padamu, Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan nyatakan, ku berserah. Nyatakan dengan kesungguhan hatimu. Ku berserah. Nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kebenaranku. Ku berserah padamu. Ku berserah padamu, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah padamu, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kebenaranku. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kebenaranku. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini malam hari ini, lepas dari segenap kesibukan kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami masih diberikan nafas untuk boleh menyanyi, memuji nama Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan, maka Engkau hadir atau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan di mana ada hadirat Tuhan, maka kami yang letih lesu dan beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sedang menyembuhkan setiap kami. Kami yang datang ke tempat ini dengan penuh keterikatan, Tuhan sedang memberikan pembebasan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang pulang dengan cara yang sama. Setiap hidup kami dirubah Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Karena itu Bapa, hamba berdoa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus.
Agar firman ini boleh tertanam dalam hati setiap kami. Menegur, membimbing, mengarahkan kami. Berbicaralah Roh Kudus dengan caramu yang sederhana. Kami berikan waktu-waktu ke depan untukmu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar kebenaran firman. Mari saudara sama-sama kita katakan. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom. Ya, shalom semua. Senang bisa kembali hadir di tempat ini. Terakhir saya khotbah di tempat ini sebelum pandemi. Saudara, udah lama sekali. Ya, thank you untuk ketua saudara Ko Mario, ketua departemen saudara, Ko Edo. Iya kan? Sorry. Kok aku jadi ngomongnya Edo sih? Thank you Ko untuk boleh mengundang. Perkenalkan nama saya Dio Angga Pradipta. Terakhir waktu saya khotbah sini ada yang masih ada nggak ya? Ada yang boleh angkat tangan gak sih? Siapa yang waktu itu masih ada sebelum pandemi? Ada ya? Saudara, umur saya 34 tahun, saya menikah ini tahun ke 2016, tahun ke-8 saya menikah. Saya dikaruniai oleh 2 orang anak, Afial dan Briel, saudara, laki-laki dan perempuan, usia 7 dan usia 5. Ini tahun ke-11 saya full time melayani, saudara. Tahun ini September oleh anugerah Tuhan, akhirnya saya juga lulus S3 Teologi. Saudara, saya lulus di STT di Sinode kami di GBI. Dan saya tahun ke-5 saya ngajar sebagai dosen S1. Saudara. Ya. Sekian perkenalan. Hari ini saya membawakan kebenaran firman bagi saudara dengan judul Membangun Budaya Menghormati. Ini penting banget, saudara. Ini penting banget. Kenapa? Karena makin ke sini, saya merasa bahwa generasi anak-anak muda kita, kalau saya nonton di berita ya, saya nggak ngomong di gereja ini, saya nonton di berita. Saya begitu miris. Karena saya menyaksikan ada anak yang bisa membakar orang tua karena nggak dibeliin handphone. Ada anak bisa bakar rumah karena nggak dibeliin motor. Saudara. Anak-anak muda sekarang sepertinya kehilangan rasa menghormati generasi sebelumnya hanya karena mereka nggak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Udah lagi nggak ada rasa hormat dan takut dan segan kepada guru juga. Saudara. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau dimarahin guru saudara, kita balik ngomong sama orang tua, kita makin dimarahin sama orang tua kita. Kalau sekarang orang tua datang ke sekolah, marahin gurunya. Kenapa kau marahin anak saya? Kira-kira begitulah. Jadi saya percaya bahwa membangun budaya menghormati itu penting. Dan nanti kita akan melihat teman-teman dari kebenaran firman, betapa itu sangat relevan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Kenapa? Karena orang yang mau diberkati Tuhan, pertama-tama dia mesti mengerti rasa hormat akan Tuhan. Coba next. Tahukah saudara bahwa Tuhan menaruh perhatian sangat serius terhadap motivasi dan sikap hati yang namanya menghormati? Karena hormat tidak ditunjukkan dari luar, awalnya hormat ditunjukkan dari dalam. Ada amin, saudara? Dan hormat itu perlu dibangun dalam keluarga. Kenapa saya sharing ini di dalam ibadah dewasa muda juga? Karena saudara, harapan saya saudara nanti mau berkeluarga. Nanti ketika saudara membangun pernikahanmu, membangun keluargamu, maka engkau harus menanamkan budaya menghormati Tuhan dalam keluarga saudara. Coba next. Saudara, dalam 10 hukum Taurat, kayaknya udah jarang yang sering kita khotbah hukum Taurat saudara ya. Saya khotbah ini karena saya dosen etika biblika, jadi saya ngajar ini 1 semester saudara. Tahu nggak saudara, hukum pertama yang Tuhan taruh adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan. You have to honor and respect me because there is no other God besides me. Nggak ada Allah lain di hadapan. Kau mesti hormatin aku, saudara. Ya, menempatkan prioritas.
Nggak bisa ada Allah satu, Allah dua, Allah tiga, Allah empat, nggak bisa. Dan sejalan dengan itu, pembukaan loh batu kedua, saudara. Dimulai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara kita di Indonesia kan kita sering dengar ya perkataan saudara, pepatah mengatakan orang tua adalah wakil Allah di bumi. Setuju gak sih? Saudara. Tapi seringkali iblis rusak keluarga sehingga anak gak bisa lagi menghormati orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang mungkin sulit untuk dihormati karena sikapnya suka mabuk, dia suka main judi, dia main tangan, dia keras saudara. Sehingga sebagai anak muda kita merasa, aku susah sekali hormat sama orang tuaku. Mungkin kalau orang tuanya baik, suka kasih uang jajan, dia kerja keras, bisa saya hormati. Tapi bagaimana dengan orang tuaku di rumah? Aduh dia aja gak mau cari kerja, dia mabuk-mabukan, dia marah-marah sama mami saya. Saya gak bisa menghormati orang seperti dia. Mohon maaf saudara, di dalam firman Tuhan, kata hormatilah ayahmu dan ibumu tidak punya disclaimer hormatilah ayahmu dan ibumu yang kaya. Nggak ada itu ayatnya. Hormatilah ayahmu ibumu yang suka kasih uang jajan. Nggak ada ayatnya. Hormatilah ayahmu ibumu yang macam-macam yang positif-positif. Nggak ada. Karena kata hormat disematkan kepada fungsi otoritas daripada mereka. Saudara tahu beda menghormati dan menghargai apa? What is the difference between honor and respect? Kita suka ngomong sama temannya, respect bro. Gitu. Tapi apa beda antara hormat dan menghargai? Hormat tidak ditentukan dari apa yang mereka perbuat. Hormat kita berikan karena status yang disandang oleh seseorang. Nggak peduli dia jahat atau baik, kita hormati dia. Raja Daud sebelum jauh jadi raja, ketika dia masih anak muda, dia mau dibunuh oleh Saul, saudara. Dia bilang, saya nggak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan karena saya menghormati pengurapan yang ada dalam hidupnya. Orang menghargai atas apa yang diperbuat. Tapi dia menghormati seseorang dari apa yang ada dalam hidupnya. Saudara mungkin gak setuju dengan semua yang orang tuamu lakukan, but still you have to honor them. Saudara mungkin gak setuju, gak bisa sepakat dengan apa yang mereka perbuat. Tapi saudara tetap perlu hormat gak sama orang tuamu? Tetap. Di dalam Alkitab saya mau bahas satu keluarga yang begitu miris. Karena keluarga ini adalah imam besar. Keluarga ini melayani di dalam bait saudara, di dalam kemah pertemuan. Keluarga ini sangat dekat dengan tabut perjanjian. Keluarga ini adalah keluarga imam. Istilahnya kayak kalau sekarang keluarga pendeta lah begitu saudara. Tapi Allah mencela imam besar Eli ini. Karena gak mampu mengajari anak-anaknya Hofni sama Pinehas. Bahkan nanti kita akan melihat Allah begitu kesal. Allah berkata, kenapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada engkau menghormati aku. Coba next. Kita mau bahas dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya mau baca saudara. Boleh kita baca bergantian? Saudara saya baca ayat yang genap. Saudara baca ayat yang ganjil. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, 1, 2, 3. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Saudara perhatikan ayat yang ke-12. Anak-anak Eli mereka tidak mengindahkan Tuhan. They do not respect God. Mereka gak menghormati Tuhan. They treat God with contempt. Mereka memandang sebelah mata kekudusan Tuhan. Mereka memandang biasa kekudusan mimbar. Mereka karena sudah sangat familiar terlahir dalam keluarga pendeta. Terlahir dalam keluarga hamba Tuhan. Terlahir dalam keluarga yang saat itu Bapak Ibu kalau melayani sebagai imam, anak imam tuh prestigious banget gitu loh. Privilege banget gitu loh. Nggak semua orang bisa melayani di dekat kemah, di dalam kemah pertemuan saudara. Nggak sembarang orang, hanya keturunan Imam Lewi saudara. Jadi saat itu mereka udah merasa, wah kita ini udah paling hebat lah. Saudara. Tapi perhatikan Alkitab mencatat mereka adalah anak-anak dursila. Anak-anak bebal. Mereka nggak bisa menghormati hadirat Tuhan saudara. Apa yang mereka lakukan? Begitu orang Israel bawa persembahan, saudara, zaman itu, saudara, mereka bawa korban persembahan, bawa kambing, bawa kerbau, saudara, bawa domba sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ekonomi mereka masing-masing, saudara. Bagian imam adalah setelah lemak itu dibakar,
Setelah lemak itu direbus, setelah lemak itu hangus, itu yang menjadi bagian milik Tuhan, dagingnya boleh untuk keluarga para imam. Saudara. Dan gak sembarang semua daging, saudara. Ada pilihan-pilihan. Alkitab mencatat nanti di akhir khotbah saya kasih artikel khotbah saya verbatim kata per kata, saudara nanti bisa scan QR code, saudara bisa baca-baca. Ya, karena saya banyak referensi ayat. Itu gak sembarang makanan, gak sembarang bagian daripada kerbau, sapi itu yang bisa dimakan. Saudara, lembu itu gak bisa. Ada pilihan, rahang, perut, saudara. Pangkal kanan, paha kanan mereka gak bisa makan karena waktu itu Allah bergulat dengan Yakub di sungai. Wah, ini mesti bikin kuis Alkitab kayaknya ini. Menang dapat coklat. Bergulat di sungai Yabok. Sejak saat itu orang Israel gak makan daging di pangkal paha kanan. Karena Allah memelecok pangkal paha Yakub, saudara. Ada bagian-bagian tertentu, saudara. Tapi mereka gak peduli. Sebelum dibakar, sebelum hangus mereka colok itu saudara daging dari kuali buat mereka. Teman-teman kalau makan sate kambing lebih enak kambing pakai daging, pakai lemak apa nggak pakai lemak? Ini kok diam banget sih? Ini anak-anak muda apa lansia ya? Teman-teman ketika makan sate kambing, suka sate kambing, mungkin beberapa nggak suka ya, nggak apa-apa lah. Ya. BBQ, korbek. Saudara makan korbek, all you can eat. Daging yang pakai lemak sama gak pakai lemak wangian mana kalau dibakar? Pasti pak yang pakai lemak lebih wangi, saudara. Dan orang-orang ini anak-anak Eli tahu itu yang paling enak. Mereka ambil sebelum itu habis, sebelum terbakar. Padahal itu bagian miliknya Tuhan. Wah, Tuhan marah banget, saudara. Dan bukan cuman itu, saudara. Anak-anak Eli, Hofni sama Pinehas bukan cuman itu. Coba next slide, saudara. Mereka tidur dengan anak-anak perempuan pelayan dalam kemah pertemuan itu, saudara. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bapaknya hanya bisa berkata, "Nak, mengapa kamu melakukan hal-hal yang demikian? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu." Berkatalah Eli, saudara, "Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kau menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Hanya sampai di situ saja. Eli punya kemampuan, punya kapasitas sebagai orang tua untuk mendisiplin. Nah, kamu stop dulu pelayanan. Kamu sabat dulu pelayanan. Jangan naik mimbar dulu. Kamu stop dulu. Kamu di rumah dulu. Minta ampun sama Tuhan. 2 bulan dulu masuk menara doa kalau zaman sekarang misalnya begitu. 3 bulan dulu didisiplin dulu. Gak boleh pelayanan dulu. Tapi dia enggak. Dia cuma ngomong, "Kamu kenapa begitu?" Selesai, saudara. Bahkan nanti kalau saudara ada waktu di rumah baca 1 Samuel pasal 2. Eli ikut-ikutan makan makanan yang diambil sama anak-anaknya. Kalau saudara ingat Eli mati karena dia telah tua dan dia telah gendut. Ketika dia dengar tabut perjanjian dicuri, saudara, dia jatuh lehernya patah karena kegendutan. Kenapa? Karena dia juga makan makanan daging yang dipersembahkan. Yang harusnya buat Tuhan dia ikutan makan. Tuhan marah sekali, saudara. Coba next, setujukah saudara bahwa orang tua, di sini ada yang sudah berkeluarga, bolehkah angkat tangan yang berkeluarga? Oh, lumayan. Ini firman untuk yang sudah berkeluarga dan yang belum. Bagi saudara yang sudah berkeluarga, bagi saudara yang mau menikah, Tuhan menaruh bobot penting bagi orang tua untuk mengajarkan hormat akan Tuhan dari sisi orang tua. Dan anak itu mengenal rasa hormat akan Tuhan dari orang tuanya. Saudara. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, mungkin kelas 6 SD atau 1 SMP, saudara. Karena ayah saya juga gembala waktu itu. Ayah saya, dia siang kerja, saudara kerja di pabrik, lalu waktu itu kita sudah mulai bangun gereja sehingga malam dia sekolah Alkitab malam, Sabtu Minggu dia bangun gereja, Senin sampai Jumat dia kerja di pabrik. Itulah kehidupan keluarga kami. Tapi ketika dia sempat pulang gak lembur, dia pasti menyempatkan untuk mesbah keluarga, doa bareng sama anak-anak, saudara. Kita masih ingat waktu di kamar orang tua saya, kita dinaikin ke tempat tidur, kita mesbah keluarga, saudara. Kita baca Alkitab, kita doa bareng, saudara. Saat itu saya lagi gak mau doa. Saya bawa komik Doraemon.
Mereka doa, saya baca komik saudara. Ini mungkin Gen Z nggak tahu ada namanya komik Doraemon. Percayalah zaman dulu ada namanya komik Doraemon saudara. Saya bawa komik saudara. Saya main-main di sana. Saya guling-guling di tempat tidur. Saya nggak mau doa, hati saya lagi malas doa waktu itu. Ayah saya sama ibu saya lagi doa, lagi kusyuk saudara. Saya gangguin, saya muter-muter di ranjang, lompat-lompat saudara. Satu saat ayah saya stop doa dan dia tegur saya dengan nada yang keras. Dia bilang, Dio, kalau kamu gak mau doa, kamu keluar. Saudara namanya anak sulung, cowok digituin, saudara keluar gak? Wah saya keluar saudara. Begitu saya buka pintu, dia tegur lagi, kenapa kamu keluar? Lah kan papi suruh keluar tadi. Wah abis itu saya lupa, pokoknya abis itu saya dimarahin lah pokoknya. Tapi saya mengucap syukur itu memori ada dalam ingatan saya. Kenapa? Karena di situ memori saya diajarkan bagaimana menghormati Tuhan. Sekalipun hanya saat teduh dalam rumah. Sekalipun hanya saat teduh di rumah saudara. Saudara tahu gak, ketika engkau menghormati hadirat Tuhan dalam sebuah ibadah, maka kita berusaha yang terbaik untuk datang bukan hanya saat khotbah, tapi dari awal kita datang mempersiapkan diri, kita datang, kita beribadah sama Tuhan. Ketika kita ngeliat di luar gerimis sedikit, aduh gerimis, sorry ya kak gak bisa datang kak, gerimis kak gak enak badan. Enggak, saudara. Kita berusaha menghormati hadirat Tuhan, kita datang ke gereja, sekalipun itu gerimis kita datang. Kecuali kita sakit, betul-betul gak bisa berdiri. Kak, sorry kak, aku pengen datang tapi aku gak bisa. Aku sakit betul. Bukannya kita bikin alasan, aduh kak aku lagi malas ke gereja, udah deh kita bohong aja deh sama kakak deh, kita bohong aja deh. Sorry ya kak gak bisa kak, sebetulnya bisa, cuma kita lagi malas. Saudara. Coba next, perhatikan apa yang Tuhan katakan sama Eli. Tuhan berkata begini, Eli, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Why do you treat my sacrifices with contempt? Kenapa kamu merendahkan kekudusan korban sembelihanku? Perhatikan yang aku bold. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Perhatikan, Yesus, Tuhan tahu loh Eli makan. Makanya Tuhan bilang, sembari kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Itu mesti buat aku Eli. Kamu imam besar, kamu tahu aturannya, tapi kamu makan korbanku. Wah Tuhan marah sekali saudara. Saya mau katakan kepada orang tua di tempat ini. Anak saudara adalah titipan Tuhan. Hidup saudara nggak berputar dalam hidup anak saudara. Hidupmu berpusat kepada Kristus, katakan amin. Keluargamu berpusat kepada Kristus dan anak adalah titipan Tuhan. Anak punya panggilan, saudara punya panggilan. Jangan sampai hanya karena engkau mengidolakan, mendewakan anakmu, maka engkau meninggalkan panggilanmu sebagai bapak dan ibu. Saudara, ketika engkau menikah dengan pasanganmu, maka saudara punya panggilan, pasanganmu punya panggilan. Begitu engkau menikah, maka ada panggilan khusus di mana suami istri hanya engkau dan istrimu. Kau harus berdoa sama Tuhan, Tuhan apa panggilan kami berdua sebagai satu pasangan. Karena saya melihat, ini kan dewasa muda ya. Saya pelayanan dari anak remaja sampai seusia saudara juga dewasa muda. Saya juga punya komunitas dewasa muda. Tidak sedikit orang-orang yang sudah berkeluarga selesai stop pelayanan sampai akhir. Saya bilang, apakah hanya karena punya anak engkau stop dalam pelayanan? Kalau untuk satu musim, oke, saya mengerti. Masa kita paksa ibu menyusui lagi mengandung pelayanan saudara. Kasihan dong. Gitu. Untuk semusim oke. Saya bilang nanti begitu kamu udah ada waktu, begitu kamu sudah siap segala macam balik pelayanan. Militansi untuk melayani Tuhan, menghormati hadir. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Maka saya mengucap syukur teman-teman yang tadi yang ngangkat tangan yang berkeluarga masih mau datang Kamis malam. Saya tahu saudara capek pulang kerja segala macam, besok kerja lagi. Ada komsel mungkin, saudara minggu mungkin pelayanan. Tapi saudara spend waktu di tempat ini. Saudara memberikan teladan dan contoh kepada generasi berikutnya. Saya bilang sama istri saya, kita perlu jadi contoh.
Kita perlu ajarkan anak kita bagaimana dia bisa menghormati Tuhan. Jadi sekarang saya ajak anak saya, walaupun dia masih kecil, saya tahulah 7 tahun, 5 tahun saudara, kalau diajak doa, saya dudukin di paha saya, ayo Afiel, Briel, kita lipat tangan, kita doa, kita nyanyi lagu. Ya mungkin dia fokusnya cuma 1-2, berapa menit, abis itu dia, papi males mau tidur segala macam. Oke gak apa-apa, tapi saya bilang kamu mesti hormati hadirat Tuhan, kita duduk. Ya nanti sebentar dia guling-guling lagi gak apa-apa, tapi saya mesti ajarkan, kita duduk. Dia mesti melihat contoh bagaimana menyembah Tuhan kalau papinya aja gak mau nyembah. Kadang-kadang kita punya doa tengah minggu, saudara mungkin ada ibadah doa tengah minggu, ada ibadah doa malam. Saya ajak anak saya. Kamu duduk, kamu lihat mami kamu WL. Karena istri saya worship leader kayak tadi. Kamu lihat mami kamu nyembah, kamu juga harus bisa nyembah. Karena orang tua Tuhan berikan tanggung jawab khusus. Kita nggak bisa menghormati anak kita lebih daripada kita menghormati Tuhan, saudara. Saya mau kasih 2 contoh keluarga, coba next. Dalam Alkitab keluarga yang luar biasa. Satu Yosua, satu lagi Timotius, saudara. Yosua, saudara jangan salah. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, sampai mereka masuk tanah Kanaan, mereka masih nyembah dewa-dewa berhala, saudara. Saudara jangan pikir ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka udah lepas itu dewa. Enggak. Mereka masih bawa dewa-dewa dari Mesir. Mereka masih adopsi dewa dari orang Kanaan. Mereka masih adopsi dewa orang Feris, orang Moab, orang Amon. Mereka ambil itu dewa-dewa. Makanya di akhir pasal Yosua, nanti saudara baca sendiri saudara. Dalam Yosua 24, Yosua bilang begini. Urusan kamu mau menyembah ilah lain atau dewa-dewa berhala. Tapi aku dan seisi keluargaku kami memutuskan untuk menyembah Tuhan. Yosua mengambil sebuah langkah tegas sebagai kepala keluarga. Hari-hari ini kita butuh anak laki-laki yang tegas sebagai pemimpin dan imam dalam keluarga. Katakan amin saudara. Saudara gak bisa letoy, gak bisa kelemer-kelemer. Karena imam, jabatan imam sebagai di keluarga Tuhan berikan kepada suami. Kepada ayah. Dan itu dibentuk dari saudara usia sekarang. Jangan pikir, nanti lah kak, nanti aku kalau dapat pacar dan nikah pasti nanti aku bisa lah jadi imam. Enggak, dilatih dari sekarang. Makanya kalau pacaran aja ke gereja. Jangan berduaan terus di remang-remang. Kata mama berbahaya. Saya betul. Ajak doa bareng. Jangan pegangan tangan terus. Ajak doa. Sehingga calon istrimu bisa melihat, ini orang bisa pimpin saya kepada iman. Yosua mengambil peran. Aku dan seisi keluargaku kita akan menyembah Tuhan. Timotius. Teman-teman pasti kenal Timotius. Mentinya Paulus. Kok bisa ya Timotius muda dipilih sama Rasul Paulus? Saudara, imannya Timotius menurut 2 Timotius 1 ayat 5 kata Paulus. Timotius, aku teringat akan imanmu yang pertama-tama dimiliki oleh nenekmu Lois dan ibumu Yunike. Oleh nenek dan ibumu. Artinya apa? Iman itu diwariskan dari turun-temurun. Kalau hari ini engkau sebagai anak-anak muda engkau belum menikah. Dan engkau berkata, kak orang tuaku cerewet banget kak. Disuruh ke gereja lah, doa terus lah. Aku di chatting, udah ke gereja belum, udah doa belum, udah baca Alkitab belum. Mengucap syukur masih punya orang tua yang cerewet saudara. Mengucap syukur saudara masih punya orang tua yang masih memperhatikan iman saudara. Karena kalau Timotius tidak diperhatikan imannya, saya gak percaya dia akan dipilih oleh Paulus. Artinya begini, perhatikan. Saya gak mau bilang takdir, tapi panggilan. Panggilan dalam hidup saudara itu bertalian erat dengan pembentukan imanmu dari muda. Saya ulang sekali lagi. Panggilan hidupmu itu bertalian erat dengan pembentukan iman karakter dari engkau muda. Kalau Timotius tidak mempersiapkan diri dari muda, dia mungkin gak kepilih di temannya Rasul Paulus. Dia mungkin gak kepilih menjadi gembala di Efesus. Tapi dia persiapkan diri dari muda. Teman-teman jangan mau cepat terkenal. Jangan mau cepat-cepat jadi pastor gram. Jangan mau cepat-cepat jadi influencer. Oke lah kalau itu kerjaan saudara ya sudahlah. Saya gak ngomong kerjaan ini.
Saya ngomong terkenal secara rohani. Hari-hari ini banyak anak muda berpikir, oh enak juga ya Kak ya jadi pastor Gram ya, kita dapat follower gitu kan. Kutip sana kutip sini, ya kan orang repost, ada strateginya, algoritmanya, udah terkenal, harus diundang pelayanan kemana-mana. Jangan, jauh sebelum itu bangun imanmu di gereja ini. Jauh sebelum itu bangun imanmu. Tertanam dalam gereja lokal, tertanam dalam pelayanan. Ikutin proses pendewasaan saudara. Pada satu saat kalau Tuhan melihat engkau siap, Tuhan akan bawa saudara naik. Ada amin. Saya nggak berubah. Saya lupa tahun berapa waktu itu saya ke tempat ini ya. Pokoknya sebelum pandemi lah. Mungkin 2018, 2019. Dari tahun itu sampai sekarang saya pun nggak berubah. Kita tetap pemuritan. Kita tetap doa. Kita tetap masuk dalam komsel. Saya tetap ngajar Alkitab. Saya tetap belajar Alkitab. Saya tetap belajar khotbah saudara. Gak ada yang berubah, gak ada yang instan saudara. Gak ada yang instan, semua itu proses. Dan begitu berbahaya kalau anak muda sekarang sudah gak lagi ada rasa respect sama Tuhan. Kenapa? Coba next. Karena prinsipnya begini. Orang yang menghormati Tuhan akan diberkati, katakan amin. Tapi yang sebaliknya juga berlaku. Bagi orang yang gak menghormati Tuhan, hidupnya gak akan diberkati Tuhan. Oh you can try, saudara. Tuhan ngomong sama Nabi Eli. Eli, dulu aku berjanji, dulu. Saudara tahu ya kalau Tuhan janji dia gak main-main. Gak kayak manusia, janjinya gampang lupa. Tuhan kalau janji gak main-main. Tuhan bilang, dulu aku berjanji, keturunanmu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang karena kamu berbuat demikian dan kamu mengizinkan anak-anakmu menodai persembahanku, jauhlah hal itu daripadaku. Siapa yang menghormati aku akan ku hormati. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bahkan Tuhan bilang sama Eli begini ayat yang ke-11. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Sehingga tidak ada seorang pun kakek dalam keluargamu. Oh saudara, waktu saya baca itu saya teringat dengan hukum Taurat yang kelima. Apa bunyinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya... By the way saudara, tahukah hanya ada satu hukum Taurat yang punya janji? Hanya ada satu hukum Taurat yang punya janji secara eksplisit yang ditulis. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di... Begitu saudara tidak menghormati orang tua, maka janjinya gak dapat. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut. Begitu engkau tidak menghormati, lanjut umur gak? Enggak, itu yang terjadi sama keluarga Eli. Begitu dia tidak memberikan rasa hormat kepada Tuhan, kata Tuhan, tidak ada seorang pun kakek dalam keluargamu. Dalam kitab Ulangan janji itu diperbesar. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia engkau di bumi. Hal itu diulangi oleh dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Supaya engkau berbahagia dan lanjut usiamu. Teman-teman, tetangga kita boleh punya modal lebih besar. Teman kita boleh punya koneksi lebih banyak. Orang luar boleh punya kapital lebih besar. Boleh curi start lebih cepat. Tapi saya mau katakan kesuksesan di dalam hidup tidak berdasarkan modal dan network, koneksi. Sukses, berkat, bahagia dalam hidup awalnya dimulai dari rasa hormat akan Tuhan. Kalau hari ini engkau sebagai orang tua datang ke tempat ini, salah satu warisan lebih daripada uang yang bisa kita wariskan kepada anak kita adalah rasa hormat akan Tuhan. Kalau hari ini engkau datang sebagai orang single, engkau datang sebagai anak muda, maka engkau harus mengerti. Kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan ada hal-hal yang engkau datang ke tempat ini dan engkau lagi berantem sama orang tuamu, pulang engkau bertobat, minta ampun sama orang tuamu. Kalau hari ini engkau datang ke gereja dan engkau lagi berantem sama orang tuamu. Engkau lagi gak ngomongan, lagi perang dingin sama orang tuamu, pulang bertobat. Bilang, "Pak,
I am sorry. Saya minta ampun. Ini bukan soal gengsi atau enggak. Enggak. Supaya hidup saudara diberkati Tuhan. Saudara. So far so good. Masih aman teman-teman? Saya mau share ada 4 area yang saudara perlu hormati dalam dunia ini. Karena ketika kita berbicara menghormati orang tua, itu bukan hanya tergantung pada orang tua kandung. Menghormati orang tua berbicara mengenai hormat dalam otoritas. Karena kata orang tua yang kita maksudkan dalam Alkitab itu masuk juga kepada nanti apa? Kepada gembala, kepada otoritas di atas hidup saudara. Nah ini teman-teman, ini saudara. Ya. Seringkali orang, nah coba saya gak mau mendahului, kita mulai dulu bentar. Yang pertama, pemerintahan saudara. Saudara, bagi orang yang sudah kerja di tempat ini, yang sudah kerja, saudara, did you pay your taxes? Saudara bayar pajak apa enggak? Saudara bayar pajak apa enggak? Itu hal sederhana, hal paling praktikal, hal paling relevan, sederhana aja. Tuhan Yesus bilang, bayarlah pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Selesai. Berikanlah rasa hormat dan takut kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini, saudara. Saat itu ketika Tuhan mau datang ke bait suci, saudara. Dia bilang, ini aduh kita ada pajak nih dua koin tapi nggak punya. Petrus coba kamu mancing bentar deh, nanti di mulut ikan dalamnya ada uang. Bayar pajak ke bait suci. Yesus bayar. Saya suka bilang sama orang yang teman-teman yang bekerja, kalau engkau mau diberkati, dalam pekerjaan dan bisnismu, mulai dengan cara yang jujur. Saudara nggak jujur di luar, itu kan kerjaan kok. Yang penting kan kita minggu minta ampun, melayani Tuhan, nyembah Tuhan, nanti juga Senin udahlah kita pakai cara duniawi. Saya katakan mungkin sesaat kau bisa merasa diberkati, tapi in the long term, dalam jangka panjang, bisnismu nggak akan diberkati Tuhan. Saya beberapa kali, nggak sering, tapi beberapa kali saya dengar kesaksian jemaat yang baru bertobat. Dia berkata gini, Pak, saya bertobat terima Tuhan Yesus, kok bisnis saya makin hancur ya? Enakan dulu waktu saya belum bertobat, kayaknya profit omset besar-besar aja. Sekarang waktu saya terima Tuhan Yesus, kok bisnisnya turun? Saya bilang, jangan salah Pak. Tuhan lagi murnikan bisnismu karena dulu mungkin kau pakai cara yang duniawi. Dulu kau pakai cara yang gak berkenan di hadapan firman Tuhan. Sekarang kau bertobat, mau pakai cara jujur, klien malah pergi. Saya bilang jangan marah sama Tuhan karena Tuhan lagi menguduskan bisnismu. Saudara yang lagi mau cari kerja saat ini, engkau yang lagi magang, engkau yang lagi mau mencari, mungkin mau naik level dalam hidupmu. Hormati otoritas. Saudara. Yang kedua, orang tua. Saya tulis / mertua bagi yang sudah menikah di tempat ini. Halo, gak cuma orang tua kandungmu tapi mertua juga perlu dihormati. Kadang-kadang kita berantem sama mertua. Saya mau katakan mereka adalah orang tua saudara juga. Hormati mereka, saudara. Tunjukkan pada dunia. Kalau orang di luar sana bisa berantem sama mertua, orang Kristen harusnya bisa menghormati mertua selayaknya orang tua sendiri. Aduh kakak gak tahu orang mertua saya kayak apa orangnya. Saya mau katakan tetap hormati mereka. Saudara. Saya kasih tips yang, di sini ada lagi pacaran boleh angkat tangan. Salah nanya ya, yang mau pacaran. Gak ada yang mau, saya kudus banget semua sini. Udah siap, udah selibat, udah sampai Tuhan datang kali yang kedua pokoknya. Saya bilang sama anak-anak cowok waktu itu, lu kalau jemput pacar atau calon pacar, jangan jemput depan pagar. Jangan cuma di klakson, tetet, chatting, gue di depan. Jangan, dia anak orang. Saudara tahu sopan santun dikit, mesti ngapain? Masuk terus, misi om, pinjem anaknya bentar. Terserah tuh om yang berkumis tebel apa berotot saudara. Saudara harus datang, hormati otoritas di rumah itu. Om sebentar om kita mau jalan ke mall. Ya, sampai jam berapa? Dia bilang jam 10, enggak jam 9. Oh iya siap om jam 9 om. Hormati jam malamnya jam 9. Kalau diantarin jam 9 saudara, sorry om. Dapat lagi suasananya ini jadi jam 11. Ya saudara gak akan diizinin lagi.
Saudara, ini sepele, tapi orang tua melihat itu loh. Saya karena punya anak perempuan, saya juga akan bilang, mana nih cowok nanti ini? Ini kan berangan-angan dulu boleh ya, walaupun masih belasan tahun ke depan. Saya mau lihat cowok mana yang berani datang, punya sopan santun. Permisi, datang. Itu penting, saudara. Saya waktu berapa lama lagi ya? Hah? Udah habis ya? Oh belum. Nanti kasih aja ya kak, kalau udah mau habis ya. Lanjut saudara, lanjut. Next, saudara. Otoritas rohani. Otoritas rohani. Saya tulis school itu karena komsel di gereja saya. Saudara namanya di sini komselnya apa namanya? Komsel. Berarti komsel, saudara. Saudara tahu nggak bahwa gembala komselmu, ketua BIC-mu, gembala gerejamu di tempat ini, orang tua rohanimu, penatua, wakil gembala, ketua-ketua departemen saudara adalah otoritas yang Tuhan taruh di atas saudara dan saudara perlu respect mereka. Dari youth saya belajar untuk bisa respect. Karena saya bilang begini, sebelum saya bisa memimpin, maka saya harus bisa dipimpin. Saya ulang. Sebelum saya bisa memimpin, maka saya harus bisa dipimpin. Dan banyak anak muda itu gak mau dipimpin. Mereka merasa udah sok pinter, udah sok keren, udah paling bisa ngurubah gereja. Dulu saya seperti itu. Begitu saya masuk dalam proses bertahun-tahun saya bilang gak bisa. Ini gak bisa pakai cara, saya harus pakai caranya Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Saudara, apakah engkau menghormati pimpinanmu di tempat ini? Apa cuek-cuek aja ketika mereka datang? Nggak salaman, nggak say hello ko, sore ko, shalom ci, shalom bang. Udah makan belum bang? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ada yang bisa saya doain nggak? Apakah engkau mendoakan gembala komselmu? Apakah engkau mendoakan pimpinan gembala sidangmu di tempat ini? Penatua-penatua, wakil gembala, apakah engkau mendoakan mereka? Karena Alkitab berkatakan mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu, yang menegur kamu, patut kamu hormati. Saudara, gak mudah loh bikin khotbah, gak mudah loh ngajar, gak mudah memimpin gereja, gak mudah. Saudara perlu hormati mereka. Bukannya gila hormat, enggak ada yang gila. Tapi sewajarnya, menghormati sewajarnya. Saudara. Karena itu akan mendatangkan berkat dalam hidup saudara. Pemimpinmu akan melihat ini orang baik. Dia bisa menghormati. Nanti dia jadi pemimpin, maka dia akan mengerti nilai menghormati. Saudara dapat bonus di mata Tuhan dan di mata pemimpin. Saudara. Yang keempat, area terakhir, area kehidupan atau area sosial. Saudara. Perhatikan Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Ada kata hendaklah kamu menaruh hormat pada perkawinan atau pernikahan. Kenapa? Karena hari-hari ini mungkin pernikahan sudah gak dihormati lagi. Saudara. Saya ketemu dengan beberapa orang, mereka bilang, kok I have punya mindset open relationship. Maksudnya gimana bro? Udah nikah pun open relationship saudara. Istri boleh selingkuh, suami boleh selingkuh. Yang penting sama-sama ngobrol. Ih saya bilang aneh banget saya bilang. Ya daripada kita diem-dieman, mendingan kita buka-bukaan. Gak ada yang terluka. Aku bebas, dia bebas. Ya ampun saya bilang. Itu Alkitab. Kenapa? Karena udah gak ada lagi rasa respect pada pernikahan. Saudara. Saudara yang bekerja, zaman dulu masih ada perbudakan, sekarang udah gak ada perbudakan. Tapi ayat ini masih berlaku esensinya. Saudara yang kerja sama orang, saudara sebagai karyawan, saudara punya bos, hormati bosmu. Jangan ngomongin dia di belakang, hormati bos saudara. Saudara, hormati saudara. Supaya apa kata Paulus? Supaya ajaran kita jangan dihujat orang. Ngakunya Kristen, ke gereja GPDI sahabat Allah. Tapi etos kerja di perusahaan minim. Yang malu siapa? Tuhan Yesus. Yang malu Tuhan Yesus.
Saya tutup dengan yang ini yang terakhir. Kenapa kita penting dari tadi bahas sikap hormat? Next. Saudara tahukah bahwa ada satu kejadian dalam Alkitab bahwa Yesus tidak sanggup membuat banyak mujizat di kampung halamannya? Pernah baca mungkin? Ini Yesus loh, bukan Dio. Kalau Dio nggak sanggup bikin mujizat, wajar. Manusia. Tapi ini Tuhan Yesus. Dia tidak sanggup berbuat banyak mujizat. Ini Tuhan Yesus, anak Allah. Dia Jehovah Rafa, sang penyembuh. Saudara. Dia kembali ke kampung halamannya. Sehabis KKR kemana-mana, sehabis bikin kebaktian mujizat di mana-mana. Dia kembali ke kampung halamannya, ingin berbagi berkat yang sama. Lalu kampung halaman berkata, ini kan Yesus. Anaknya Yusuf Maria, kita tahu bapaknya, kita tahu ibunya. Langsung segenap ibu-ibu saudara Kapernaum bikin chat grup warisan ibu-ibu Kapernaum. Di foto, ini kan anaknya lu kan, anaknya Maria itu kan, si yang tinggal di gang pojok itu kan. Dia mau khotbah loh, dia mau bikin KKR, itu flyer gue dapet nih flyernya nih. Ini gak ada di Alkitab ya, saya berimajinasi. Mau ngomong apa dia? Kita tahu saudara-saudaranya. Kita tahu dia dari kecil. Tuh furnitur di rumah dibuat sama dia. Kan Yesus anak tukang kayu. Tuh meja makanku dibuat sama dia tuh. Sama bapaknya. Saya masih ingat dulu Yesus yang bawain furnitur ke rumah saya tuh. Pak ini pesanan bapak ya. Sekarang dia mau khotbah. Mau khotbah apa dia? The whole city, they do not put a proper respect to Jesus. Mereka gak menghormati Tuhan Yesus. Coba lihat ayatnya, apa akibatnya? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebelumnya, yang tadi. Yang tadi, ya. 1, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saya tuh gak habis pikir, rupanya ada ya yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Yaitu apa? Gak bisa menghormati hadirat Tuhan. Ini bukannya Tuhan yang gak bisa bikin mujizat. Dia mau bikin mujizat. Dia bisa bikin mujizat. Tapi dia terhalang. Kenapa? Dia gak bisa membuat satu mujizat pun. Karena satu kota gak menghormati dia. Nah, I wonder, saya membayangkan. Kalau hari ini Tuhan datang ke gereja kita saat ini. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah saudara BIC malam hari ini. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah hari Minggu kita. Dan dia rindu berbuat mujizat. Dia rindu menyembuhkan sebagian daripada saudara. Dia rindu menyembuhkan, membebaskan, memulihkan kehidupan saudara. Dia rindu mempertobatkan saudara. Tapi karena kita gak menaruh rasa hormat kepada hadirat Tuhan. Kenapa saya tahu mereka gak menghormati Tuhan? Coba next. Karena Tuhan sendiri ngomong. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saya selesai sampai di sini. Saya mau titip pesan sama saudara. Hormati hadirat Tuhan. Saudara. Hormati pimpinanmu. Saudara. Hormati mereka. Jangan sampai kita sebagai anak muda, kita merasa bisa karena kita hebat. Kita lebih tahu teknologi. Sehingga kita lose respect sama pimpinan, sama gembala kita. Kita lose respect sama ketua kita, sama gembala komsel kita, ketua komsel kita. Kita lose respect, saudara. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat dan takut akan Tuhan dalam gereja. Pendeta bisa mengecewakan, iya. Namanya juga masih manusia. Pendeta bisa salah, tapi tetap hormati mereka. Amin teman-teman. Saya berdoa firman hari ini memberkati saudara. Pulang dari tempat ini, satu pesan khusus saya, kalau saudara lagi berantem sama orang tuamu, mungkin dia di kampung, dia di daerah, bereskan malam hari ini. Telepon, WA call,
video call. Kalau orang tuamu ada di rumah, bereskan. Jangan tahan. Agar hidup saudara diberkati Tuhan. Hormati mereka. Izinkan saya berdoa bagi saudara sebentar. Mari kita tutupkan kepala. Bapa hamba mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Berkati BIC community di tempat ini. Segenap keluarga, mereka yang masih single, mereka yang sudah menikah, yang merencanakan pernikahan. Kami bisa mengerti, menaruh rasa hormat kepada Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali hidup kami jatuh bangun dalam dosa. Kami gak menghormati kekudusan-Mu. Ampuni Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar segenap umat-Mu yang datang malam hari ini, pulang dari tempat ini, paradigma kami berubah. Para pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, ada satu level kekudusan yang Tuhan berikan di gereja ini. Sehingga mereka boleh memahami betapa dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati BIC community ini Tuhan, seluruh pengerjanya, timnya, penggembalaan, jemaatnya, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Saya kembalikan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Yang diberkati bolehlah sama-sama dengan saya lambaikan tangannya dong. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Biar setiap kita boleh diingatkan terus untuk menghormati Tuhan dalam kehidupannya kita yang paling terutama ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pengumuman. Ya. Iya, pengumuman untuk 21 November 2024. Next. Ya, minggu depan kita akan kembali diberkati oleh Bapak Timothy Ivan MPD MTH jam 7.30. Jadi teman-teman jangan lupa kembali lagi diingatkan buat teman-teman kita yang gak hadir pada malam hari ini. Minggu depan kita masih ada ibadah dan akan dibawakan oleh Bapak Timothy Ivan MPD MTH. Oke, next. Next. Wow, kita akan mengadakan Natal sebentar lagi. Boleh teman-teman lihat semuanya. Kita perhatikan baik-baik, kita akan mengadakan Natal pada tanggal 5 Desember, yaitu 2 minggu lagi. Dan diadakan pada jam 7 malam. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, biasanya kita jam 7.30, ini kita majukan di jam 7 malam. Dan dimulai jam 6, karena jam 6 ada snack time. Jadi buat teman-teman yang dari kantor, langsung cus ke gereja, nggak usah makan dulu, kita makan sama-sama di gereja, oke? Dan perayaan Natal kita akan dibawakan oleh wakil gembala kita yaitu Kosemi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa dan temanya adalah "Then Jesus Came". Immanuel, Allah menyertai kita, dan diambil dari Matius 1 ayat 23. Jadi jangan lupa teman-teman, ajak teman-teman kita semuanya, kita mau merayakan Natal bersama-sama pada tanggal 5 Desember 2024. Oke, semua mau ngajak teman-teman yang lain, amin? Oke, next. Ya, happy birthday buat Hermanto, Yosua, Alsina, Julia. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Next. Wow, welcome to our BIC community. Ada yang namanya Sepakat Seiman L dan NG. Boleh bangkit berdiri di tempat saja, ada? Bangkit berdiri di tempat saya, halo, selamat datang. Pasti namanya Kakak Sepakat. Benar ya? Yang NG? NG? Halo, selamat datang di komunitas BIC. Kami sangat membuka ruang di tempat ini untuk teman-teman semuanya boleh beribadah setiap hari Kamis jam 7.30 di tempat ini. Dan kalaupun belum makan, kita sudah sediakan makan, datangnya lebih awal 6:30. Oke, kami sangat menunggu kehadiran teman-teman semuanya untuk minggu depan kembali. Next,
Ya, perhatikan baik-baik, seluruh panitia Natal harap bertemu dengan Peter dan Ahin setelah ibadah ini. Sekali lagi, seluruh panitia Natal harap bertemu dengan Peter dan Ahin setelah ibadah ini. Next. Tidak ada pengumuman lagi, saya serahkan kepada Kosemi. Selamat malam rekan-rekan BSI, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menghormati Tuhan. Biar ada berkat-berkat yang dicurahkan buat kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Karena membalas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya pujian sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Bapa, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami belajar Bapa untuk menghormati Engkau ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati pelayanannya Bapa, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati di mana dia berada biar menjadi berkat ya Bapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu. Engkau juga yang memimpin dan memberkati Bapa dan Ibu Gembala kami ya Bapa. Dalam kesehatan mereka Engkau juga yang memimpin. Bapa juga yang memberkati bangsa dan negara kami Bapa, di mana kami masih bebas untuk beragama, kami masih bebas untuk memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Kami membawa juga rekan-rekan kami yang sakit. Engkau yang memberi kesembuhan. Kami tidak tahu di mana mereka berada, tapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai mereka. Engkau yang beri kesembuhan kepada mereka. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang masih mencari pekerjaan. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah kami selalu berharap kepada Engkau. Engkau juga memberkati seluruh mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar Engkau memberkati. Para karyawan Engkau berkati, para pengusaha Engkau berkati. Terima kasih Bapa atas semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih juga Bapak, Engkau telah mengirimkan rekan-rekan kami yang baru. Engkau saja yang memimpin mereka Bapak, supaya mereka juga dapat tertanam bersama-sama PAC di sini Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak atas semua kasih sayang-Mu. Di mana Engkau juga yang telah memberkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan-Mu. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu. Engkau juga yang memberkati seluruh para pelayan pada hari ini. Kami yakin dan percaya pekerjaan mereka, apa yang mereka telah berbuat tidak sia-sia ya Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih atas semua kasih-Mu buat kehidupan kami semua. Rekan-rekan BSI, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapa atas semua berkat-berkat-Mu. Kau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam, terus berkati.